Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami sampaikan melalui media bimbingan dan konseling SMK 17 Agustus 1945 Muncar, Banyuwangi. Untuk bimbingan kali ini kami akan menyampaikan tentang 4 tipe teman yang sebaiknya dihindari. Baik, mari kita pahami bersama-sama seperti apa tipe teman yang sebaiknya dihindari. Kita bersama-sama pahami paparan yang berikut ini. 6 tipe teman yang sebaiknya kita hindari itu siapa saja? Adalah yang pertama, the blamer atau si tukang menyalahkan. Yang kedua adalah the complainer atau si pengeluh. Yang berikutnya atau yang ketiga adalah the gossiper atau si penggosip. Yang keempat adalah the trainer atau si bergantung. Yang kelima adalah the discounter atau si penantang. Yang keenam adalah the shamer atau si pengkritik. 6 ini siapa saja mereka dan bagaimana ciri-cirinya adalah yang pertama ini the blamer atau si tukang menyalahkan. Ciri-cirinya yang pertama suka menyalahkan orang lain. Yang kedua menimpakan kesalahan pada orang lain atas masalah yang menimpanya. Yang ketiga adalah dirinya harus berada dalam posisi aman tak peduli benar atau salah. Yang keempat, enggan bertanggung jawab dan selalu mencari kambing hitam. Maksudnya adalah orang lain yang dianggap bersalah. Ini adalah ciri-ciri dari the blamer. Yang kedua adalah the complainer atau si pengeluh. Siapa ciri-cirinya? Bagaimana? Yang pertama adalah kebiasaan diam. Jadi biasanya diam dengan tujuan supaya orang lain simpatik. Memahami orang diam itu susah. Tetapi diam di sini adalah dia punya tujuan supaya orang lain simpatik, bukan berarti diam taat, patuh, dan diam dalam arti mensyukuri atau menerima. Ya. Yang kedua, jika ada yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka mulai mengeluh. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga adalah lebih tertarik mendengarkan suaranya sendiri daripada pendapat orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah the gossiper atau si penggosip. Bagaimana ciri-ciri yang ketiga ini? Yang pertama, dia suka membicarakan orang di belakang. Ya. Maksudnya di belakang orang yang dibicarakan, dia tidak tanpa sepengetahuan orang yang dibicarakan tersebut. Kemudian yang kedua, ceritanya penuh bumbu dan modifikasi yang heboh, ya, berlebih-lebihan, ya, mengada-ada. Gitu. Yang ketiga adalah suka bercerita dan bahkan ceritanya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tadi saya katakan yang mengada-ngada ini. Yang keempat adalah the drainer atau si bergantung. Ciri-cirinya sosok yang tidak mandiri. Yang kedua, kesan lemah dan memelas yang dimilikinya membuat dia tak mau berusaha dan selalu memerlukan pertolongan atau mengharapkan pertolongan orang lain. Yang ketiga, ciri-cirinya tidak memiliki semangat dan harapan ke depannya. Yang kelima, dari tipe teman yang seharusnya dihindari adalah the discounter atau si penantang. Si penantang ini ciri-cirinya yang pertama adalah pandai berargumen atau berpendapat, tetapi tidak peduli bertentangan dengan pendapat orang lain yang lebih kredibel atau yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya kredibel. Yang ciri-ciri kedua adalah memposisikan sebagai sosok yang paling benar dan gemar mencari kesalahan orang lain untuk kepuasannya. Yang ketiga adalah biasanya pandai
dan berwawasan luas untuk mempertahankan argumen dan membuktikannya. Ini si penantang, ciri-cirinya itu. Yang keenam atau yang terakhir, tipe teman yang seharusnya dihindari adalah the summer atau si pengkritik. Si pengkritik ini ciri-cirinya adalah suka mengkritik tetapi tidak memberikan solusi. Nah, ini kritik boleh, solusi harus. Jadi ciri-cirinya dia suka mengkritik tapi tidak memberi solusi. Yang kedua adalah sering memotong pembicaraan orang lain. Orang lain berbicara belum sampai pada tujuan yang dibicarakan sudah dipotong. Itu ciri-cirinya. Yang ketiga adalah segalanya dikomentari, hal-hal kecil dikomentari ya. Bahkan pendapat orang lain itu dilecehkan atau menertawakan ide orang lain. Yang keempat, tidak mengenal batas privasi. Ini berbahaya karena di sini setiap orang, setiap manusia ini punya privasi atau sesuatu yang perlu ditutupi. Baik secara fisik, baik secara persoalan sosial, pribadi, masyarakat, ekonomi dan lain sebagainya tidak perlu dijadikan alat untuk menjatuhkan orang lain ya. Jadi privasi harus dijaga. Yang keenam atau yang terakhir, yang kelima ya, yang kelima ciri-cirinya adalah merasa masukannya yang paling bermanfaat. Saya kira itu terkait dengan 6 tipe teman yang seharusnya dihindari. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan secara virtual dan singkat ini dapat bermanfaat. Untuk mengakhiri bimbingan kali ini, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di saat ini bisa menunjang, bisa menjadi penentu masa depan kita yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.